Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Pertama, perkenalkan nama saya Naizak Ramadan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Semester 2, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar linguistik dan filologi yang diampu oleh dosen Ahmad Yafiq Mursyid MA dengan materi tekstologi dan kodikologi. Tekstologi adalah salah satu cabang ilmu filologi yang memiliki fokus kajian pada isi teks naskah. Pembeda utama dari kodikologi adalah jika tekstologi berfokus hanya pada intrinsik atau isi teks itu sendiri, sedangkan kodikologi lebih berfokus pada naskah atau fisik dari teks tersebut. Secara khusus, tekstologi mengkaji hubungan dari perubahan dan penurunan teks sebagai salah satu bahan dari teks karya sastra. Selain itu, melihat proses terjadi teks, penafsiran, serta pemahaman mengenai teks yang terkaji. Dengan kata lain, tekstologi adalah suatu ilmu yang melihat dan mengamati sejarah dari suatu karya. Hasil dari penerapan tekstologi adalah edisi teks dari karya tersebut. Teks sendiri merujuk kepada isi atau kandungan naskah, seperti ide-ide atau amanat yang akan disampaikan. Tekstologi mempunyai 10 prinsip. Pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. 2. Dimulai dari penyuntingan. 3. Edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. 4. Tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. 5. Secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. 6. Teks diteliti sebagai keseluruhan. 7. Bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. 8. Perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. 9. Penyalinan dan lembaga penyalinan harus diteliti. 10. Rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Perbedaan naskah dan prasasti. Naskah adalah tulisan tangan pada buku dan bahan tulisan tangan. Prasasti adalah tulisan pada batu, batu bata, logam, gerabah, dan kayu. Naskah berupa teks panjang dan informasi lengkap, sedangkan prasasti berupa teks pendek, ringkas untuk pengumuman, penanda, ukiran nama, dan jabatan. Naskah berupa anonim, sedangkan prasasti ada nama, ada tahun. Naskah banyak karena disalin, prasasti hanya sedikit. Naskah mempunyai 4 definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan. 2. Karangan seseorang yang belum diterbitkan. 3. Bahan-bahan berita yang siap diset. Dan yang terakhir yaitu rancangan. Dan yang selanjutnya yaitu kodikologi. Kodikologi berasal dari kata Latin yaitu codex, jamaknya codices, artinya naskah. Kodikologi merupakan pelajaran naskah menurut Robson. Kodikologi adalah gulungan buku tulisan tangan pada teks kuno menurut Barid. Kodikologi adalah ilmu yang mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah menurut Yudiafi. Dan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup kodikologi. Yang pertama yaitu identifikasi, berupa tempat penyalinan naskah, judul naskah, nomor naskah, jumlah naskah, tanggal penulisan, tempat penulisan, penulis atau penyalin, pemilik naskah, dan informasi lainnya. Yang kedua yaitu bagian naskah, berupa bahan atau alas, cap kertas, warna tinta, kondisi naskah, jumlah halaman, jumlah barisan halaman, peg layout, dan lain-lain.
Yang ketiga yaitu tulisan berupa aksara jenis, huruf khot, tanda koreksi, punktuasi, rubrikasi, iluminasi, ilustrasi, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu penjilidan berupa bahan sampul, rusuk, pengikat, motif sampul, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu sejarah naskah yang berupa riwayat naskah, kolofon, ciri-ciri kepemilikan naskah, cara memperoleh naskah, penggunaan lainnya, serta catatan lain yang menunjukkan umur atau sejarah naskah. Perbedaan naskah dan teks. Naskah merujuk pada fisik dokumen, sedangkan teks merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.